Siapa anak angkat Rasulullah? Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa itu anak angkat. Jadi anak angkat Rasul. Dulu Rasul punya anak angkat tabanni, namanya Zaid. Dulu Zaid ini disandarkan kepada Rasulullah. Zaid bin Muhammad. Turun ayat surat Al-Ahzab, "Makana Muhammadun aba." Bukanlah Nabi Muhammad ini bapak dari bapak kalian, walakin Rasulullah. Akhirnya diganti, bukan Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid disandarkan kepada Harisa. Zaid bin Harisa ini anak angkat Rasulullah, panglima perang pertama. Kemudian kata Rasulullah, nanti kalau Zaid meninggal, panglima perang berikutnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, panglima perang berikutnya diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Ini 3 jenderal, bayangkan. Dan perang itu dahsyat. Ya Bapak bisa bayangkan jumlahnya kalah besar. 3.000 lawan 200.000. Dan akhirnya pertempuran terjadi, wafatnya Zaid bin Harisa, kemudian Panji panglima perang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini merupakan sepupu Rasulullah, dan Ja'far bin Abi Thalib ini wajahnya hampir mirip dengan Rasulullah. Jadi ada kemiripan, karena kalau saudara sepupu itu ya anaknya dari Abi Thalib, berarti anaknya adik kakak dengan Abdullah. Abi Thalib itu kan adik kakak. Punya anak Abdullah, punya anak Nabi Muhammad. Abi Thalib punya anak Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib lalu kemudian memegang kendali sampai heroik. Ja'far bin Abi Thalib zaman sekalian sampai maju ke depan, terputus tangannya. Tangan kanannya putus, ditebas. Kemudian diambil Panji itu dengan tangan kirinya. Dalam kisah itu. Kemudian terputus kembali tangan kirinya. Lalu kemudian Panji itu dipegang dengan kedua tangan yang buntung. Dalam riwayat lalu terbelah. Bahkan dikisahkan tubuhnya terbelah, dihantam tombak pedang oleh pasukan Romawi. Makanya Ja'far bin Abi Thalib ini mendapatkan gelar oleh Rasulullah nanti di surga, punya yang memiliki 2 sayap. Jadi enakan Pak Ja'far bin Abi Thalib di surgana hiber ai Ami Marwan mah kudu jalan lah, Ja'far mah kat siji tempat hiber kayak burung terbang. Jadi sahabat yang memiliki dua sayap, karena lagi perang Mu'tah itu luar biasa Pak, dahsyat itu. Lalu kemudian nanti setelah Ja'far wafat syahid, kemudian pertempuran diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha dan meninggal juga. Lalu kata Rasulullah, dan akhirnya peperangan diambil alih oleh salah satu pedang Allah, Saifullahil Maslul, sosok yang pernah mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam perang Uhud. Jenderal itu namanya Khalid bin Walid. Jadi strategi Khalid bin Walid saat itu hebat Pak. Khalid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu strategi perang yang hebat. Bahkan Khalid bin Walid ini kan gelarnya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kemudian Khalid membuat strategi perang yang luar biasa hebat. Jadi orang yang di kanan, tentara sahabat yang di kanan dipindahkan ke kiri hari pertama perang, sehingga musuh kaget, orang Romawi. Wah, ini kok tadinya huisan misalnya, besoknya lain, wajahnya lain. Ya, kemudian hari kedua yang dari belakang itu dipindahkan ke depan, pasukan yang di depan ke belakang. Itu strategi Khalid, sehingga pasukan Romawi bingung. Sepertinya ini pasukan Arab ini dapat bala bantuan, kan orang baru. Kalau ini orang-orang Romawi tetap dengan posisi masing-masing, hari-hari pertama tetap. Tapi kalau Khalid ketika menyerang di formasi bolak-balik Pak, formasi bolak-balik, yang dari kanan ke kiri, yang dari belakang ke depan, yang dari depan ke belakang, sehingga dianggapnya setiap hari beda-beda orang, setiap hari. Bisa jadi ini bala bantuan datang. Sampai akhirnya mereka mundur terpukul, ya. Dan zaman sekalian ini pada akhirnya mereka tidak sanggup melawan, ya, formasi yang dibuat oleh Khalid bin Walid, yang pada akhirnya sebenarnya kemenangan, tapi tidak dilanjutkan sampai ke pertempuran itu, sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Dan ini tercatat zaman sekalian dalam sejarah. Nah, jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian nanti di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, barulah nanti Masjidil Aqsa ini ditaklukkan, menang, Pak. Ya, berhasil dibebaskan, dan pada akhirnya Islam mendapatkan kejayaan, regenerasi terus beberapa ratus tahun, sampai akhirnya di akhir kekuasaan kaum muslimin itu di zaman Turki Utsmani, ya. Namun sebelumnya memang ada terjadi beberapa peperangan, ya, dalam perebutan Masjidil Aqsa atau perebutan di wilayah Palestina. Di antaranya setelah nanti beberapa regenerasi, nanti ada perang yang sangat masyhur di abad ke-1000-an. Itu dinasti Salahuddin. Dinasti Salahuddin Al-Ayyubi yang pada akhirnya dulu dinasti Salahuddin Al-Ayyubi ini yang menaklukkan dinasti Fatimiyah di Mesir. Mesir itu dulu dinasti Fatimiyah. Fatimiyah ini paham Syiah Fatimiyah. Sehingga di zaman dinasti Fatimiyah, kuburan Sayyidina Husain itu dipindahkan ke Mesir. Ya, yang di Karbala itu dipindahkan, sehingga di Mesir itu ada Al-Azhar, di depannya ada Masjid Sayyidina Husain. Ya, Masjid Sayyidina Husain. Sehingga dulu di zaman dinasti Fatimiyah, yang pada akhirnya dinasti Fatimiyah ini ditaklukkan oleh dinasti Salahuddin Al-Ayyubi, dan akhirnya kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kisahnya mas sekalian, sebelum terjadi perang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, yang saat itu nanti Masjidil Aqsa dikuasai oleh Romawi kembali. Itu jamaah sekalian, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ini mendapatkan kabar saat jamaah kafilah haji itu dibantai oleh Ronaldo Calilo, ya. Ini panglima yang dari Prancis, ya. Namanya Roynal, ya, si Roynal namanya. Ini jamaah sekalian, dia membantai kafilah haji. Semuanya, laki-laki perempuan dibantai, ya. Kemudian si Ronald ini mengatakan, ya, kepada kepada jamaah ini, ya, dia mengatakan, katakan kepada Nabi kalian Muhammad, ya, agar kalian dibela oleh Muhammad. Qadarullah, jamaah sekalian, di antara jamaah haji yang dibantai itu ada satu orang yang lari, yang selamat, ya, yang selamat. Dan satu orang inilah yang pada akhirnya menyampaikan kabar itu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai berita ini, pembantaian kafilah haji ini sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, salah seorang yang selamat ini berhasil melarikan diri, kemudian pergi menemui Salahuddin Al-Ayyubi dan mengabarkan apa yang terjadi, pembantaian. Bahkan kata si Jenderal Ronald tadi, mana nabi kalian Muhammad, kalau mau datangkan bantuannya, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, dalam kisah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya ujlah, menyendiri, sebelum perang ini. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya menyendiri. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, apakah engkau mengizinkan aku untuk mewakili Rasulmu? Karena kan ditantang, mana Muhammad, coba datangkan. Ya. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi selama 3 hari 3 malam beliau menyendiri dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah aku diberi izin untuk mewakili Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membela umatmu. Dan ini terus diulang-ulang oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam penyendiriannya, ujlahnya. Dalam pada akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dengan keteguhannya Salahuddin pun mempersiapkan pasukan terbaik. Ya, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada pasukannya, wahai tentara Muhammad, wahai tentara
Muhammad SAW. Jadi yang hadir pasukannya itu langsung diberikan satu semangat doktrin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, wahai tentara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya si jenderal yang membunuh yang asal dari Prancis itu, si Jenderal Roynal ini, ya sesungguhnya katanya, sesungguhnya si Jenderal Ronald, atau sebagian orang mengatakan si Arnold, tapi yang lebih masyhurnya itu si Ronald. Ya. Sesungguhnya ya si Jenderal Ronald ini penguasa Creek, ya wilayah dekat Palestina, telah bertindak sombong dan zalim dengan membantai, membunuh jamaah haji, ya baik yang anak-anak kemudian yang wanitanya, seraya mengatakan, katakan kepada nabi kalian agar nabi kalian membela kalian. Ini kan semangat yang disampaikan oleh Salahuddin. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, saya telah mewakafkan jiwa ragaku, nyawaku untuk mewakili Nabi Muhammad SAW dalam membela umatnya. Siapa yang ingin pergi bersamaku, silakan ikut. Jadi sudah diniatkan, junud pasukan ini adalah pasukan pembela Nabi Muhammad SAW yang ditantang oleh si Jenderal Ronald. Ya. Nah jamaah sekalian, akhirnya pasukan mengatakan dengan serentak, kami semua siap mengorbankan diri membela untuk umat Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan pertempuran dalam perang Hittin, ya, disebut dengan perang Hittin. Ya, perang Hittin ini perang penaklukan yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi, berhasil menangkap Jenderal Roland ya sebagai tawanan perang, dan Salahuddin Al-Ayyubi bertanya kepadanya, adakah yang pernah mengatakan, katakan kepada nabi kalian agar nabi kalian membela umatnya? Kemudian Jenderal Roland mengatakan ya. Kemudian Salahuddin menegaskan, sayalah hamba fakir yang mewakili Rasulullah SAW di dalam membela umatnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi pun membebaskan si Jenderal Roland, ya tidak sampai dibunuh, tapi pada akhirnya si jenderal ini juga membuat makar kembali yang pada akhirnya nanti dibunuh oleh, dalam peperangan dibunuh oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perebutan tentang Masjidil Aqsa ini luar biasa. Ya, bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israel Raya atau Zionis. Dulu rapat pertama orang-orang Yahudi, ya orang-orang Zionis Yahudi itu rapatnya membuat sebuah permusyawaratan, ya rapat besar mereka, keturunan-keturunan Yahudi ini. Sebenarnya tempatnya bukan di Palestina, rapat yang ke-6 itu, ya musyawarah mereka. Ya, rapatnya itu sebenarnya tanah yang mereka inginkan itu di wilayah Afrika sebenarnya, bukan di wilayah Palestina. Bahkan sebelum runtuh Turki Utsmani 1924, itu orang-orang Zionis Yahudi pernah melobi ke Sultan Hamid. Ya, Sultan Hamid dilobi agar tanah Palestina ini ya dibeli dengan iming-iming emas oleh orang-orang Zionis. Kemudian waktu itu Sultan Hamid, ya salah satu Sultan Turki Utsmani itu menolak dan mengatakan bahwasanya tanah Palestina itu wakaf umat Islam, milik umat Islam. Yang pada akhirnya juga akhirnya orang-orang Yahudi Zionis ini membuat makar untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Salah satunya ya nanti kan terjadi perang pemberontakan Saudi. Nah, mohon maaf, ini harus diinikan juga sejarah ini kan. Jadi Saudi nanti Bani Saud itu nanti perang memisahkan dari Turki Utsmani. Ya, peperangan-peperangan itu yang pada akhirnya jemaah sekalian Turki Utsmani makin lemah dan akhirnya runtuh Turki Utsmani di 1924. Nah, jemaah sekalian, akhirnya orang-orang Zionis Yahudi ketika mereka melakukan sebuah makar dengan mengumpulkan ya makar mereka yang perkumpulan yang ke-7 kalau tidak salah, orang-orang Zionis ini ya mereka meyakini tanah yang dijanjikan itu adalah Palestina, yang pada akhirnya mereka ikut gabung dalam perang dunia kedua bersama sekutu Inggris dan Amerika dan lain sebagainya, ikut peperangan
dan pada akhirnya Arab dikalahkan di 1947, 1948. 1948 akhirnya Inggris memberikan hadiah. Inggris ngasih hadiah tanah kepada Yahudi. Jadi dikasih hadiah tanah. Dan jamaah sekalian, cita-cita bangsa Zionis Yahudi ini, ya, itu ingin membuat negara Israel Raya. Ada yang pernah dengar lagu kebangsaan Israel yang aslinya? Saya waktu di Mesir pernah membaca beberapa artikel tentang mimpi besar Zionis Israel Yahudi ini ingin membuat negara Israel Raya. Salah satu dari lagu kebangsaannya itu bahwasanya Israel itu terbentang dari sungai Nil luasnya sampai ke sungai Efrat. Jadi luas negara Yahudi atau Zionis ini ingin membuat negara Israel yang luasnya terbentang sungai Nil. Sungai Nil berapa negara? Ada Mesir, nanti kan kemudian Sudan yang sekarang ada konflik, kemudian sungai Efrat, ya, sampai ke Irak nanti ke sana sungai Efrat. Itu keinginan mereka jamaah sekalian. Makanya pada akhirnya mereka ketika 1948 diberikan hadiah oleh Inggris tanah yang akhirnya mereka mulai ekspansi besar-besaran sampai nanti terjadi perang dengan Arab, bahkan Mesir pun kalah nanti. Ya, Mesir kalah sampai Tursina, ya, Sinai. Ya, Sinai yang ada bukit Sinai yang ada di Mesir itu sempat dijajah oleh Zionis, dikuasai, Pak. Oleh Zionis dikuasai. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Mesir kalah. Suria, Yordan, Arab Saudi semua gabungan kalah. Ya, akhirnya Sinai dikuasai oleh Zionis Yahudi. Jadi masuk wilayah negara Israel Raya. Nanti di tahun 1974, nah 1974 ini perang bagi orang Mesir heroik. Ini perang yang dipimpin oleh Anwar Sadat. Ya, perang Anwar Sadat nanti sebelum jadi presiden Anwar Sadat. Itu terjadi Asyur Ramadan, di 10 Ramadan. Peristiwa ini di tahun 1974. Dan Anwar Sadat yang memimpin langsung. Itu dengan sangat safety, sangat rahasia. Rahasia betul-betul. Jamaah sekalian, Yahudi itu memang dari dulu pintar bikin benteng. Dari dulu. Termasuk nanti benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu benteng yang terkuat. Ketika Rasulullah mengepung Khaybar, berapa hari coba? Hampir 15 hari Rasulullah mengepung benteng Khaybar. Dari dulu memang Zionis Yahudi ini pintar dia membuat benteng. Sama nanti jamaah sekalian, di Sinai itu nanti di benteng, ya, Bukit Sinai. Ya, kalau yang sudah pernah pergi ke Mesir, ya, haji jalan-jalan, haji rahmat ke Mesir. Kita jalan-jalan ke Sinai, itu dulu sempat dikuasai dan orang Yahudi membuat benteng. Ya. Dan pada akhirnya di Jafu itu sesuatu yang terulang kembali, ya. Yahudi, Zionis pernah mengalami hal yang sama. Ketika mereka, ya, dikalahkan oleh bangsa Mesir dalam perang Asyur Ramadan. Kalau di Mesir itu disebut dengan perang Asyur Ramadan karena jatuh di tanggal 10 Ramadan. Oh, itu orang Mesir itu heroik sekali menceritakan kisah perang Asyur Ramadan karena negeri yang bisa mengalahkan Yahudi itu dalam perang Asyur Ramadan di 1974 dipimpin oleh Anwar Sadat. Bahkan beberapa bacaan yang saya baca, pasukan dari Ikhwanul Muslimin juga ikut gabung di dalamnya, kurang lebih ada hampir 200-an lebih ikut gabung dalam peperangan tersebut. Dan hampir-hampir pasukan Mesir yang dipimpin oleh Anwar Sadat itu ke Tel Aviv. Jadi setelah Sinai dikuasai dengan dijebol benteng, itu hampir-hampir pasukan Anwar Sadat sampai Tel Aviv. Tiba-tiba Presiden Amerika telepon ke Anwar Sadat, kalau sampai nyerang Tel Aviv, maka Mesir akan dijadikan Hiroshima, Nagasaki yang kedua. Akhirnya Mesir mundur, Pak. Anwar Sadat mundur, akhirnya terjadilah perdamaian yang disebut dengan perdamaian Camp David. Nah, ini kalau pernah baca perjanjian Camp David ini. Akhirnya Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David antara negara Mesir dengan Zionis Yahudi karena Mesir merasa Sinai sudah diambil alih.
Ya sudahlah, kalau sini sudah diambil alih, nggak usah sampai menembus ke Tel Aviv. Itu kalau saya baca dalam peperangan, itu Jenderal Yahudi mengatakan luar biasa peperangan bagi kaum muslimin, luar biasa kalau umat Islam perang. Kata Jenderal Israel, kami berperang demi setiap jengkal tanah. Jadi mereka perang itu buat merebut, memperluas setiap jengkal tanah, memperluas tanah mereka, penjajahan mereka. Tapi bangsa Arab waktu itu, orang-orang Mesir, ya, dan pasukan yang dipimpin oleh Anwar Sadat dan Ikhwanul Muslimin, mereka berperang bukan untuk setiap jengkal tanah, tapi mereka berperang cari mati. Ini orang Islam kan cari mati, Pak. Sehingga ada sebuah ungkapan bagi umat Islam itu, iskariman aw mut syahidan, hidup mulia, tidak terjajah, atau mati syahid. Ya kalau orang cari mati, Pak, cari mati itu kan syahid, Pak. Ya, orang cari mati ya ngeper, Pak. Kelompok Yahudi ini mundur. Nah, ini kisah jamaah sekalian. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah panjang perebutan wilayah Masjidil Aqsa ini akan terus bergulir ya sampai sekarang. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan busyra, kabar gembira kepada kita umatnya. Di antaranya jamaah sekalian, Rasulullah pernah mengatakan nanti di akhir zaman. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke fase akhir zaman, Pak. Kalau dalam hadis, perjalanan umat Islam itu melewati 5 fase. 5 fase kehidupan umat Islam. Yang pertama fase nubuah, fase kenabian. Berapa tahun fase nubuah? 23 tahun. Kemudian nanti masuk ke fase Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu aslinya 27 sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian nanti ditutup oleh Sayyidina Hasan. Ya, ketika terjadi clash antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ya, nanti digabungkan, diislahkan oleh Sayyidina Hasan menjadi khalifah terakhir, dan itu disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin, 30 tahun, Pak. Jadi 23 tahun masa bersama Nabi, bersama Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun, kemudian masuk ke fase ketiga, dikenal dengan Mulkan A'ban, kerajaan-kerajaan. Kan dari setelah Sayyidina Ali ditutup oleh Sayyidina Hasan, kekhalifahan itu nanti oleh Muawiyah. Akhirnya kepemimpinan Islam itu monarki, dinasti, keturunan. Kan keturunan anak-anaknya terus. Sampai nanti dinasti Abbasiyah, terus sampai ke Turki Utsmani. Ya, dinasti Turki Utsmani turun-temurun nanti. Yang menguasai rajanya itu kekuasaannya dinasti, dan itu berakhir masa Mulkan A'ban itu di masa Turki Utsmani 1924. Ketika runtuhnya Turki Utsmani berarti kita masuk ke fase berikutnya, kata para ulama, yang dikenal dengan Mulkan Jababir. Ya, ini kita masuk nih di fase ini, dan hampir rata-rata kekuasaan itu hampir semua rata-rata dipimpin oleh penguasa yang mencengkram dan otoriter secara ini. Dan nanti jamaah sekalian, pada akhirnya fase kelima, nah ini fase yang kita nantikan, itu disebut dengan fase yang dikenal dengan khilafah mursyidah ala minhajin nubuwah. Nah ini fase yang pada akhirnya menuju ke fase ke sana, khilafah mursyidah ala minhajin nubuwah, yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Cuman Imam Mahdi yang mana? Ini yang versi yang kalau kemarin muncul ada Abu Bakar al-Baghdadi, itu orang anggap Imam Mahdi. Atau misalkan muncul lagi kemarin di Pakistan, katanya Pakistan atau India tuh yang kemarin sempat, itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu jelas keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, bapaknya pun nanti sama dengan bapaknya Nabi Muhammad. Kalau misalkan namanya Abu Bakar al-Baghdadi, itu berarti bukan Imam Mahdi. Ya, walaupun memang ada, mohon maaf gitu, ada beberapa teman yang berbaiat, yang ikut dalam perang, istilahnya ikut ke ISIS, yang ISIS ini kan sebenarnya khilafah. Kalau diterjemahkan bahasa Arab kan Islamic State, Irak dan Suriah kan ISIS, Suriah dan Irak. Ini sebenarnya ya buatan itu kan agar orang momoknya khilafah itu jelek.
Ya, ISIS itu ngebom perpustakaan, ngebantai lain sebagainya. Kalau dalam dunia pergerakan itu kalau dinasabkan ini keturunan siapa? Ya, munculnya tiba-tiba, sehingga kalau yang meyakini ya tidak percaya dengan Abu Bakar Al-Baghdadi, seorang Imam Mahdi. Dan nanti jamaah sekalian, kita nantikan peristiwa yang kata Rasulullah SAW itu nanti disebut dengan Malhamatul Kubra. Sebelum Malhamatul Kubra itu ada mulahamah. Ada mulahamah. Mulahamah itu peperangan. Nanti perang itu diakhiri dengan Malhamatul Kubra. Kalau orang Yahudi mengenalnya dengan Armageddon. Ar itu bukit Gedon. Dan Rasul pun menjelaskan tentang Malhamatul Kubra itu perang nanti orang Yahudi dipimpin oleh Masihid Dajjal, nanti umat Islam dipimpin oleh Imam Mahdi, dan ada nanti Nabi Isa alaihissalam. Lalu nanti jamaah sekalian, perang ini perang yang dahsyat karena Yahudi memiliki, ada disebutkan 8 panji kalau tidak salah. Setiap panji ada 80.000 pasukan, dan itu peperangan yang dahsyat antara kaum muslimin, yang pada akhirnya nanti Imam Mahdi menjadi imam di sholat subuh, makmumnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datang nanti Dajjal bersama kaum Yahudi, kemudian terjadi peperangan. Pas Dajjal melihat ada Nabi Isa, kemudian dia lari ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Isa mengejarnya. Dalam hadis disebutkan wa qutilad Dajjal fi Babilud, dan Dajjal akan terbunuh di Babilud. Ini kapan terjadi? Nanti akhir zaman. Kalau sekarang bisa jadi mulahama, peperangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perang saat ini dejavunya orang Yahudi, Zionis Yahudi, ketika Hamas, Saraya Al-Quds, dan semua front pembela pejuang Palestina bergabung sekarang, nggak pecah nih, alhamdulillah, semua gabung, Pak. Sebenarnya Yahudi akan membuat serangan, Pak, tapi lebih didahului tanggal 7 Oktober di hari Sabat. Nah, saya bilang dejavunya Yahudi itu di hari Sabat. Ini mereka teringat kembali ketika orang Mesir menghancurkan benteng Sinai itu di hari yang sama, di hari Sabat. Dan itu pun rahasia, tidak bocor. Sama peristiwanya seperti kemarin. Dan sebenarnya konfliknya muncul, sebenarnya Yahudi sendiri yang membuat konflik tadi. Ke Masjidil Aqsa dia merusak. Dia membuat kerusakan di Masjidil Aqsa. Ini sudah diperingatan. Dan pada akhirnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serangan ini luar biasa. Dan alhamdulillah ini berbeda perangnya dengan perang-perang sebelumnya. Ya, dengan perang sebelumnya. Sehingga kemarin bentengnya jebol, pasukannya banyak yang mati, tentara yang mati dari Yahudi hampir 1.500-an, yang ditawannya hampir 500-an, kerugiannya cukup besar. Dan kalau kemarin menganalisa secara pertempuran itu luar biasa, karena Iron Dome-nya sampai jebol, Iron Dome yang untuk penangkal itu, karena para pejuang pun mempelajari berapa persekian detik Iron Dome itu berfungsi ketika lontaran roket, sehingga ada yang beberapa roket tembus dan akhirnya mengenai Haifa, mengenai beberapa ibu kota. Akhirnya banyak orang Yahudi ketakutan, ngungsi, Pak, kalah labur. Alhamdulillah sudah mulai kalah labur. Dalam artian ini pertempuran, walaupun kaum muslimin, ya, para pejuang, ya, front pembelaan dalam hal ini di Gaza, ya, ini sudah menguasai, yang pada akhirnya kita doakan saja, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Karena saya pernah mendengar wawancaranya Syekh Ahmad Yasin. Ketika orang Yahudi punya cita-cita membuat Israel Raya, dia mendapatkan tanah di 1947-48. Mulai muncul generasi Yahudi, kan. Kemudian Syekh Ahmad Yasin itu membuat front pejuang yang kita kenal dulu dengan Intifadah. Nah, ini saya lagi sanawiyah dulu. Intifadah yang beliau lahirkan. Intifadah ini
hanya dengan batu, dengan ketepel. Batu dan ketepel untuk melawan di bandringan, ngelawan Yahudi pakai bandringan. Karena tidak ada senjata, tidak memiliki hal-hal lain. Itu mulai dibangkitkan intifada itu tahun 1987. 88. Saya lagi sanawiyah, saya masih ingat. Itu Syekh Ahmad Yasin. Sosok yang lumpuh, Pak. Lumpuh. Hanya kepala saja yang berfungsi. Tapi Yahudi takutnya bukan main kepada Syekh Ahmad Yasin. Karena dia bisa membangkitkan hamasah, semangat para pejuang sampai intifada itu lahir, tercetus. Dan mimpi Yahudi, Zionis Yahudi untuk membuat Israel Raya itu kandas. Dengan adanya perlawanan ini kandas, hilang. Mimpi itu tidak akan terwujud. Yang tadinya Israel Raya terbentang Mesir, terbentang Sungai Efrat dan lain sebagainya, ini harapannya pupus karena di dalam negeri Palestina ada sebuah perlawanan intifada. Dan itu lahir di 1987-88. Kemudian dalam wawancara Al Jazeera kepada Syekh Ahmad Yasin, Muhammad Mansur mengatakan, berbicara dengan Syekh Ahmad Yasin, kemudian kata Syekh Ahmad Yasin, Yahudi insya Allah katanya akan terusir dari Palestina di tahun 2027. Prediksinya 2027. Kemudian kata Syekh Mansur, ya Syekh, dari mana bisa mendapatkan angka 2027? Kemudian Syekh Ahmad Yasin mengatakan, firasat Al-Quran. Beliau mempelajari ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Quran. Di dalam Al-Quran, ketika Yahudi ya dengan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini dibawa supaya membebaskan tanah Palestina, yang pada akhirnya mereka menolak dan menyuruh, wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang duaan welah, gitu kan. Yang pada akhirnya jamaah sekalian, Yahudi ini tersesat, terombang-ambing, tersesat selama berapa? 40 tahun. Selama 40 tahun. Nah, di sini oleh Syekh Ahmad Yasin, 40 tahun ini jadi siklus regenerasi mereka. Siklus regenerasi. Ketika muncul generasi di 47 ya, 47 48 itu kan muncul tuh generasi mereka yang ingin membuat negara Zionis itu ya, yang pada akhirnya nanti yang bersama anak-anak yang dekat dengan Syekh Ahmad Yasin tuh beberapa puluh tahun ke depan ya yang akan generasi baru. Dan 40 tahun berikutnya kalau dihitung itu di 2027-2028. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertempuran regenerasi ya, regenerasi yang 40 tahun kedua ya. Ini bisa jadi ya orang-orang Zionis Yahudi ini bisa, mudah-mudahan bisa terkalahkan. Bukan berarti bisa jadi hari kiamat, enggak gitu kan. Bisa jadi mereka terusir lalu nanti Allah alam bisawab ya, kapan munculnya Masihid Dajjal dan lain sebagainya, kemudian mereka membangun lagi kekuatan sehingga perang nanti bersama umat Islam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri Palestina Al-Aqsa yang tentunya ini negeri yang memang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Makanya saya pernah membaca bahwasanya beberapa ahli tafsir atau mufti itu menjelaskan Palestina itu miftahud dunia. Ardul Palestin, Ardul Syam itu miftahud dunia, kuncinya dunia. Siapa yang menguasai Palestina, maka dia akan menguasai dunia. Dulu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab menaklukkan Palestina, menaklukkan Masjidil Aqsa, maka saat itu ya kekuasaan Islam menyebar luas sampai ke Cordova, ke Maghrib dan lain sebagainya. Sampai juga ke kita, ke Indonesia, kekuasaannya. Sekarang, jamaah sekalian, ketika setelah runtuhnya Turki Utsmani, lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kan disebutkan dalam Al-Qur'an itu, tilkal ayyami nudawiluha bainan nas. Kekuasaan itu akan dipergilirkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyebutkan jamaah sekalian di dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra nih, bisa dibuka Pak. Ini disebutkan diantaranya dari ayat keempat, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain.
Yahudi ini akan melakukan kerusakan 2 kali kerusakan, marratain. Ya, kalau kata para ulama bisa jadi ini kerusakan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Yahudi. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kerusakan pertama, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Nah, ini fajasu khilalad diyar. Kalau kata ahli tafsir, ini kekalahan Yahudi di perang Khaybar. Di perang Khaybar, ini Jaisul Muhammad. Makanya orang Yahudi itu takut kalau diberikan yel-yel Khaybar ya Yahud. Jaisul Muhammad saufa ya'ud. Jadi mengingat ente Yahudi ingat saya perang Khaybar, takluk dalam perang Khaybar. Lalu jamaah sekalian, dalam ayat berikutnya surat Al-Isra ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwal wa banin." Lalu kemudian Yahudi pada akhirnya kembali menguasai dunia. Sunnatullah, perputaran ini. Perputaran sunnatullah. Orang Yahudi menguasai wa amdadnakum bi amwal. Coba bayangkan, Pak, Yahudi itu secara ekonomi, secara materi, bi amwalnya hebat. Hebat tuh Yahudi, Pak. Secara kekuatan finansialnya. Satu orang George Soros, Indonesia kekelepekan. Masih ingat nggak? Krismon di Indonesia, gara-garanya siapa, Pak? Si George Soros. George Soros itu ngeborong dolar, Pak. Diborong dolar sama si George Soros, akhirnya kolab. George Soros itu termasuk Zionis Yahudi, yang dia nanti membekali orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, yang di Afrika, supaya pergi semua hijrah. Kalau istilah kita meninggalkan tempatnya, masih pergi ke Palestina, dibangunkan. Itu si George Soros. Bukan Israel, Pak. Nggak ada negara Israel. Maafi Israel, kalau kata anak kecil. Maafi Israel. Israel nggak ada. Penjajah, negara Israel penjajah. Kita harus yakini, tidak ada negara Yahudi, tidak ada negara Israel. Mereka adalah penjajah yang mencaplok Palestina. George Soros itu salah satu Yahudi, Pak, yang dia memberikan uangnya supaya orang mau pergi ke Palestina, mencaplok tanah-tanah. Jadi tanah-tanah yang ada di Palestina yang dulunya indah, luas itu habis, Pak. Sekarang hanya Palestina itu Gaza dan tepi barat yang dikuasai oleh Palestina, Gaza dan tepi barat. Yang lainnya Baitul Hanun, Haifa dan lain sebagainya itu sudah dikuasai oleh Yahudi, Pak. Mereka dibawa oleh salah satunya si George Soros. George Soros itu yang ngeborong dolar. Biang keroknya dia bikin krismon di zaman Soeharto, si George Soros. Coba ibu buka, Pak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala secara sunnatullah wa amdadkum bi amwal wa banin. Harta dan keturunannya. Kan kalau kita baca, kenapa sih istilahnya Allah Subhanahu wa taala, ini dulu pernah saya Abdul Somad bertanya ke seorang dokter di Mesir. Ya, dokter, katanya, Syekh, kenapa Yahudi Bani Israel ini nggak habis, katanya. Kok masih ayat sampai ke ayana? Keturunannya masih ada, ya. Kemudian bahkan Yahudi ini kan makin kuat dari segala finansial. Kemudian keturunannya juga makin banyak lah. Bahkan ada keturunan secara ideologi, keturunan biologis dan keturunan ideologis. Ya, ideologis itu paham Zionisnya, ya. Kalau secara biologis ya bisa jadi bani-baninya ini keturunannya masih ada sampai sekarang, ya. Kalau paham keturunannya ini secara kadernya, secara Zionis ideologis, banyak, Pak, di Indonesia juga sekarang bermunculan para buzzer-buzzer yang bela Yahudi. Coba lihat di TikTok, di Facebook, di Instagram, mereka justru membela Israel, membela Yahudi, membela Zionis. Ya termasuk ya si Abu Jande, Panji Gumilangnya, terus si yang kemarin di TV One itu si Monikanya. Kemudian nanti bukan itu, Pak, muncul yang orang Medan, si Vina si Vino dan sebagainya muncul lagi. Wah, luar biasa, Pak. Mereka menyewa buzzer-buzzer secara ideologis, ya, secara ideologisnya supaya memutarbalikkan fakta, ya. Dan kita harus juga mengcounter hal-hal tersebut.
ya hal-hal tersebut kita harus paham sejarahnya, paham ya kondisinya, bahwasanya Yahudi Zionis, Yahudi ini ya tidak punya tanah, tidak punya tempat, tidak punya wilayah sebenarnya, dan mereka adalah penjajah yang datang ke wilayah Palestina. Dan ini tentunya jamaah sekalian, pada akhirnya Rasulullah SAW di akhir zaman memberikan gambaran ya nanti akan terjadi tadi perang Malhamatul Kubra yang pada akhirnya insya Allah dimenangkan oleh umat Islam, sampai nanti batu-batu berbicara, pohon-pohon berbicara. Akhir zaman ini, wallahu alam kapan, keumuran atau tidak. Nanti kata batu, wahai tentara Allah, ini ada Yahudi bersembunyi, bunuh. Illa syajaratil gorqad, kecuali pohon gorqad. Yahudi percaya nggak dengan hadis ini, Pak? Percaya, Pak. Yahudi dengar hadis Nabi percaya, tapi dilawan. Ayo orang Yahudi perbanyak pohon gorqad. Tujuannya untuk apa? Kayak lamun perang jeung orang Islam bisa nyumput. Otak-otak Yahudi kan gitu, Pak. Otak Zionis kan. Otak Zionis Yahudi mah ya dilawan hadis Nabi ge. Nabi ge dipaehan, dibunuh para nabi juga. Ya, nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya negeri Al-Aqsa, negeri Palestina yang kita yakin ini adalah milik umat Islam, milik umat Islam yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendeklarasikannya, telah menjadikan Al-Aqsa menjadi tempat suci bagi umat Islam. Dan tentunya bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat peristiwa yang terjadi di sini, maka kita harus mengambil posisi, ya posisi dalam artian mendukung, membela, mensupport saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dalam artian bisa dengan finansial bantu, bisa juga dengan doa, minimal kita bantu dengan doa ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.